sekolah po apa clean service doh. Itu bahasa Bataknya itu. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Kembali lagi di Ceriwis ya, buat reviewer semuanya. Kembali lagi dengan saya Febri yang akan memberikan cerita-cerita inspiratif dan juga komunikatif serta membantu Anda untuk berpikir imajinatif serta menjadi kreatif. Luar biasa. Kita kembali lagi ya, reviewer sekalian, dengan cerita-cerita inspiratif tentunya di podcast Ceriwis gitu ya. Dan jangan lupa sebelum kita mulai acara kita ini atau komunikasi kita, interview kita dengan salah satu narasumber yang terpercaya tentunya, jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian notifikasinya diklik ya, jadi loncengnya diklik supaya mendapatkan notifikasi yang update tentang yang baru-baru dari Ceriwis Podcast tentunya. Nah, kita punya satu female leaders. Waduh, tema kita berat nih kali ini nih. Lihat virus sekarang. Female leaders adalah wanita yang menjadi pemimpin. Ya, jadi wanita yang pemimpin ini kita undang secara virtual untuk berdiskusi mengenai kesulitan-kesulitannya dia, kemudian kehidupannya dia, dan kemudian menjadi role model yang mudah-mudahan akan menginspirasi kita semua. Nah, siapa dia? Nah, kita masuk ke langsung kita sambut Ibu Frince Raja Guguk. Ya, halo Bu Frince. Halo Pak Febri. Gimana Ibu, sehat di sana? Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kita lagi Bapak sehat? Oh, sehat banget gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bertanya Bu Frince. Jadi Bu Frince ini berbeda kita ya, berbeda lokasi lah ya. Bu Frince saat ini berada di mana, Bu? Boleh nggak diceritain sama teman-teman yang ada di Ceriwis saat ini? Di mana sekarang lokasinya? Saat ini saya ada di branch office yang ada di Medan, Pak. Di mana? Branch office di mana? Di Medan. Di Medan ya. Ibu berarti Sumatera 1. Oh, oke. Ibu bekerja di IAS Indonesia ya. Benar ya Bu Frince ya? Ya, benar, Nah, Pak. Ibu Frince tahu kenapa diundang di Ceriwis? Kebanyakan emang nggak ada yang tahu kenapa diundang di Ceriwis ya. Oke, kali ini kita mau bahas mengenai contoh rekan-rekan wanita yang punya dedikasi sebagai seorang pemimpin. Nah, kita pilih Bu Frince yang bekerja di IAS Indonesia gitu ya. Oke, Bu Frince, kita mau tanya-tanya. Bu Frince sudah lama bekerja? Saya bergabung di ISS mulai tahun 2004. 2004. Oktober 2004. Oke. Sejak saya tamat SMK. Sebagai apa waktu dulu? Dulu saya sebagai cleaner di PT FM Indonesia, tepatnya di Tanjung Rawa, Medan. Oh, oke. Jadi pertama adalah sebagai cleaner ya, gitu. Bu Frince, pada saat Ibu menjadi seorang cleaner dulu, itu pilihan sendiri atau emang udah terpaksa jadi cleaner? Sebenarnya sih kalau dibilang pilihan sendiri, mana ada orang mau jadi cleaning service, Nggak ada ya? Tapi ya keadaan yang buat, Oke. ya saya harus membantu ekonomi orang tua, dan di depan mata yang jelas ya ada kebetulan ISS membutuhkan, saya masukkan lamaran, ya saya masuklah jadi cleaning service. Oh, oke. Jadi terpaksa nih sebenarnya ya? Ya terpaksa lah Pak, biar makan. Oh, oke. Berapa bersaudara, Bu Frince? Saya anak pertama dari 7 bersaudara, Pak. Anak pertama dari 6 bersaudara. Ada 6 bersaudara. lain ya, saudara yang lain. Oke. Ada 6 lagi adik saya, 4 laki-laki, 2 perempuan. Oh, Sama saya jadi oke. 7. Jadi ada 7 orang. Iya. Bapak, Ibu bekerja dulu? Sampai sekarang masih bekerja atau enggak? Masih bekerja, mudah puji Tuhan sih sehat-sehat Pak. Bapak itu berladang, Mama juga berladang, tapi Mama sembari bertenun buat ulos. Oh, oke. Bapak Keren. juga ngambil ikan di Danau Toba. Kan aku itu sekolahnya di Medan. Dulu memang ada mungkin kurang inilah waktu tamat SMP. Nem dulu tahun 2001 tamat SMP itu kan nemnya itu tidak terlalu ada batasan. Ternyata pada saat kami mau masuk SMA ada batasan nem tertinggi atau terendah gitu, jadi tidak masuk. Oh, gitu. Jadi saya jadinya ke Medan sekolah karena tidak masuk di negeri. Jauh ya? Ngutang-ngutang lah. Hah? Ngutang-ngutang? Ngutang-ngutang lah mama bapak biar sekolah gitu. Oke. Ya udah
sekolah lah di Medan. Ya. Ya puji Tuhan sih, tamat saya sekolah dapat juara 2 umum dulu. Saya dulu sekolah di SMK 2 Yapim. Jadi sedikit terkejut lah orang tua saya taunya aku kerja cleaning service. Dibilang lah, ala lo jangan mau utang-utang pas sekolah kok apa yang cleaning service doh. Itu bahasa Bataknya itu ya. Jadi udah ngutang-ngutang masih juga. Jadi cleaner gitu maksudnya. Kalau ke kampung aku dulu mana mau bapakku bilang kerja di mana dia atau emak sama maman katanya kayak gitu. Kayak mana? Nggak mungkin dibilang nyapu-nyapu. Oke. Malu lah. Sekolah. Kalau dulu kan Pak di sekolah kan ke Medan itu udah hebat kali tuh. Oh gitu. Itu jadi apa namanya satu motivasi sendiri nggak sih? Kalau saya itu malah tertantang sih sebenarnya. Jadi saya bilang ya tengoklah nanti. Gitu aja lah aku bilang, tengoklah nanti. Selalu bantunya mamaku kalau kan adikku buat rumahnya lagi. Udah biasa ya. Oke. Sekarang dan lah masih bisa bantu keluarga. Oh, udah senang lah orang tua sekarang ya? Lumayan lah, banyak lagi penghargaanku dari kemarin tergantung di lemarinya. Oh ya, ada penghargaan apa dapat? Dari Sadewa, Nakula, Arjuna. Oh itu ada penghargaan karyawan terbaik. Itu penghargaan karyawan. Oh oke, dari perusahaan ya Pak. Gitu ya. Kita kan bicara mengenai female leaders ya, cewek-cewek yang jadi pemimpin nih. Bu Frinca sekarang kan di Simalungun gitu ya. Kemudian berapa manpower di Simalungun, di Kabupaten Simalungun itu yang dibawahin? Kalau saya kan ada di bawah Pak Rudi Hartono. Itu ada di Siapa Rudi Hartono? Pak Rudi Hartono head saya. Oh gitu, manajernya ya. Oke. Ya, oke, terus? Iya. Yang pegang Simalungun keseluruhan. Nah, Simalungun ini kan masih ada terbagi, ada di Asahan, ada di Raya, ada di Sargudolok, ada di Parapat. Nah, saya yang ada di Parapat, kami itu ada 48 gardener, 4 driver, kemudian 4 team leader, 1 supervisor. Oke, banyak juga ya, banyak banget ya ternyata ya, wow. Oke, sulit nggak sih mimpin banyak orang gitu, terus pasti ada cowoknya kan? Ada laki-laki gitu ya. Maksudnya bukan pacar sih, maksudnya mayoritas laki-laki. Iya. Ya, susah nggak sih? Ya. Mimpin laki-laki. Bener kan pekerjaan ini buat cowok kan? Iya, benar Pak. Iya memang untuk laki-laki, kebetulan kan ada juga perempuan ya. Saya sih selalu bertolak belakang, saya tarik ke diri saya sampaikan, saya aja perempuan bisa kok kau enggak. Kan laki-laki itu kan ditakdirkan untuk bertanggung jawab kan. Masa untuk kerja nggak bisa kan gitu. Ngeri kali Mang ya. Ngeri kali gitu. Ngeri. Nah, pernah nggak sih selama menjadi seorang pemimpin cewek itu punya kesulitan kayak misalnya diremehin gitu. Cewek ngapa sih jadi pemimpin gitu? Ada nggak sih kayak gitu? Statement gitu? Jelas ada lah Pak. Mungkin kayak mana ya? Kalau orang lihat saya sekilas ini kan badannya kecil, hitam, hidup lagi. Di tempat kan selalunya saya diremehkan. Mana bisa dia itu, tengok itu, gitu. Ada yang bilang begitu rupanya? Tapi kan banyak kali lah Pak. Banyak lah. Setuju saya. Kecilnya bisa itu dibodoh-bodohi, gitu lagi. Iya. Oke. Iya. Oh, tapi itu jadi sedih nggak denger kayak gitu? Dibilang hitam gitu. Enggak, Pak. Kecil. Jadi apa? Jadi lebih berapi-api semangatnya. Tengok ya. Oh, gitu. Beda kali orang Medan ini ya. Ngeri kali. Oke, jadi jadi ibu tuh menerapkan sikap yang tidak tidak menyerah gitu ya. Terus tetap berusaha untuk membuat orang itu ngerti gitu ya, patuh tadi ya. Nah, itu susah nggak selama ini menjalankan itu? Karena kebetulan atasan saya, tim saya selalu bisa support lah, selalu mengajari. Saya juga bukan orang yang kalau kerja sukses selalu, enggak, pasti ada naik turun, kadang-kadang harus dimarahi baru kerja, tapi semua tanggung jawab itu kan
punya proses. Banyak orang-orang yang mengajari saya dari saya bergabung di ISS sampai sekarang. Jadi ya intinya saya belajar gitu Pak. Nah, sekarang kan udah jadi leader nih ya di Simalungun sana gitu ya. Itu ternyata jauh banget ya di apa dari Medan tuh ke Danau Toba jauh ternyata ya Bu Frince ya. Kalau udah biasa nggak jauh Pak. Luar biasa nih Bu Frince ini ya. Naik jauh itu ke Papua. Jauh. Iya. Naik apa Bu biasanya kalau ke cabang Medan gitu dari Simalungun? Apa pesawat? Pesawat telepon? Enggak, naik pesawat, naik kereta. Naik kereta ya. Naik kereta 4 jam, 5 jam. Oke. Nah, kalau kadang-kadang naik mobil kalau nggak ada kereta. boleh, oke. Kalau misalnya klien-klien sana ada nggak yang mungkin berpikir bahwa ibu juga nggak mampu kayaknya mengerjakan pekerjaan yang laki-laki sebenarnya? Mungkin awalnya seperti itu Pak, karena kan terlihat dari cara penyampaian, terus sedikit diremehkan gitu. Tapi kan tetap kita harus buktikan kalau kita bisa dengan kita selalu laporan, komunikasi gitu Pak. Oke, saya mau tanya nih sekarang rencana pengembangan diri. Jadi Bu Frince mau jadi apa nih? Kan sekarang udah jadi supervisor, udah jadi bos gitu ya di areanya itu. Mau jadi apa sih? Atau mau apa rencananya? Kalau saya sih mudah-mudahan ada kesempatan. Masih ada adik saya satu lagi sekolah, nanti mau bantu dia dulu. Kalau cukup biayanya sembari, ya saya juga mau sekolah. Pasti mau sekolah lah Pak, kok bisa pun S3. Wah, kebanyakan S-nya nanti jadi Frinces. Ya, kita akan mengetes Bu Frince ya untuk satu games yang memang sangat terkenal di Ceriwis ya. Jadi gamesnya adalah tebak gambar. Nah, sejauh mana kalau ibu kan udah bisa nebak tuh ya kepribadian dari teman-teman yang ada di area. Nah, saya pengen tahu ibu itu bisa nebak gambar yang kita akan siapkan nggak? Gitu. Sudah siap belum? Mau mainnya nggak? Mau lah, saya nggak Pak. mau kalau gitu. Berhenti dong kalau nggak ada. Oke, kita main ya. Siap ya, Bu Frince ya. Oke, Iya, Pak. siap. Ini Siap, saya siap, akan Pak. dibantu oleh salah satu karakter yang paling unik dengan universe yang berbeda, yaitu tangan kebajikan. Halo tangan kebajikan. Oke, itu dia tangan kebajikan. Ya, dia akan membantu saya untuk menggambar ya. Menggambar, ya kenapa dia nge-dance. Oke, dia akan membantu untuk menggambar dan juga Bu Frince akan siap untuk menebak. Sudah siap ya? Yang di rumah juga siap. Kalau mau menebak silakan. Siap. Oke, kita akan mulai dari kemarin. Kan dari sekarang maksudnya. Ya silakan Bu Frince. Ya, ditebak tuh Bu. Apa itu maksudnya? Oke, ada berapa kata Bu? Ya, Ibu ngomong aja ditebak ya langsung ya. Oke. Apa? Ngomong aja nggak apa-apa ya. Gerobak sampah, mobil, Sampah mobil katanya. Becak dulu. Jangan bawa sampah dong. Oke, becak. Yang kedua apa tuh? orang naik sepeda, Becak tadi. naik motor, Berarti? becak Motor ya. Ih. Jadi kali. Oke, hadiahnya adalah ibu mendapatkan 100 juta dipotong pajak menjadi 100 perak. Tapi luar biasa loh. Gampang kan ternyata kan? Gampang banget ya. Balik lagi bicara menjadi seorang pemimpin gitu ya. Tadi udah bisa merubah teman-teman yang apa istilahnya operator ya, cleaner segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya jadi seorang pemimpin selain di tempat kerja, di lingkungan itu diterima nggak sih sama orang-orang di sana? Kalau di lingkungan sendiri sih Pak, mudah-mudahan dengan cara kita juga menyesuaikan diri ya Pak, memang pelan-pelan lah. Karena pada dasarnya kayak dulu kita di Parapat pertama-pertama masih ada yang suka bilang gini, kerjaan punya itu, kerjaan lah gitu. Terus kalau kita contoh kasih himbauan, iyalah gitu. Tapi sekarang sih sudah 80% masyarakat itu paham, kalau bahkan mereka sudah bisa mengingatkan kita kalau kita lupa ngangkat sampah, contohnya sampah yang sudah dikumpul gitu. Terus perbantuan kita kalau ada contoh gotong royong sudah lebih welcome masyarakatnya.
Iya, bagus-bagus gitu. Sebelum itu nggak ada kayak gitu-gitu, gotong royong itu sebelum Bu Frince di sana tuh nggak ada? Oh Nah. gitu. Kenapa begitu? Jadi kita ya kurang tahu lah Pak, mungkin terbiasa masyarakat di sana dengan apa adanya gitu. Jadi dengan adanya kita selain bekerja memang kita kan dibayar di sana. Oh iya, Tapi pasti orang kita juga nilai plus kan kalau bisa kita mempengaruhi orang supaya bisa hidup sehat gitu. Oke. Jadi di sana sekarang orang-orang udah berubah nih ya. Kebiasaan. Lumayan lah Pak, udah mantap-mantap masyarakatnya, udah tinggal apa ya? Keren banget loh Bu Frince bisa merubah orang wanita jadi laki-laki. Salah. Maksudnya yang laki-laki jadi nurut gitu loh. Tapi juga ternyata merubah kebiasaan. Sama-sama lah Pak. Merubah kebiasaan. Sama-sama sama tim kita gitu, sama masyarakat. Ya kalau bukan cuma karena saya aja, kalau saya kan hanya kasih sugesti Luar aja. biasa. Jadi dengan tim merubah kebiasaan dari komunitas atau lingkungan masyarakat yang ada di Simalungun sana ya. Wow, keren. Tim kita itu kan kalau kita sharing-sharing sering juga kita pada saat briefing masuk, briefing pulang ada masukan, ada kendala gitu kan mau gitu beberapa orang yang kasih masukan begini. Kadang-kadang kan kalau kita di outdoor ini kan Pak butuh suara keras, terus sedikit maksa gitulah. Banyak orang yang kurang terima, tapi gimana kita kan Ya, sabar Bu Frince, sabar. Oke. Nah, terakhir nih pertanyaan saya terakhir. Ini mungkin ditunggu-tunggu juga buat yang great viewers yang ada di Ceriwis gitu ya, mau nanya kalau jadi pemimpin kayak Bu Frince itu gimana caranya? Jadi bisa merubah pandangan kebiasaan masyarakat di sana, ngerubah teman-teman frontliner jadi lebih patuh gitu ya. Itu gimana tipsnya? Kalau saya pribadi sih Pak, lebih menarik segala sesuatu itu ke diri sendiri. Ada timbal baliknya itu ke diri sendiri, cocok nggak ya gitu. Kadang-kadang memang nggak cocok, tapi ya kita kan harus sadar ya kalau kita itu, contoh kita kan kerja nih di perusahaan, oh ini karena dibayar. Cuman kalau di YSS ini yang saya rasa itu memang benar-benar dari kesadaran diri dan kemauan kita. Oh, jadi maksudnya jadi pemimpin itu, dari pemimpin cewek itu yang penting pertama kemauan dulu gitu ya? Iya. Ya, kalau nggak mau susah. Ada tuntutan, ada kemauan. Oke, itu aja. Gitu. Ada lagi tipsnya buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang? Yang jelas belajar. Wih, Karena yang namanya belajar itu nggak kenal usia, nggak kenal waktu. Ya sama belajar aja pasti ada yang lebih baik, ya kan Pak? Benar juga sih. Ya tapi kalau belajar itu nggak makan nggak minum memang. Ya emang tahe. Oke, kalau gitu Bu Frince, terima kasih atas waktunya dan juga sharing tadi tentang keluarga. Berarti tadinya awalnya Ibu kecewa ya jadi cleaner gitu. Tapi akhirnya sekarang udah nggak kecewa lagi kan? Udah gak kecewa sama sekali. Senang ya? Bangga? Udah dibilangnya, udah gak usah kau bantuin semua, kau tabung aja uangmu katanya. Ngapain aku nabung uang untuk sendiri? Oke. Terima kasih Bu Frince waktunya ya. Senang sekali bisa ngobrol bareng sama Ibu. Ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi semua ya Ceriwis dan juga great viewers yang ada di podcastnya yang saat ini menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik lonceng dan juga notifikasinya. Ya, saya undur diri, sampai jumpa di Ceriwis berikutnya. Dadah! Yuh! Ceriwis Video Podcast Inspiratif.